Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tutut Faridawati, peserta Latsar CPNS Angkatan 31 tahun 2022. Pada kesempatan ini, saya akan melaporkan kegiatan aktualisasi dan habituasi nilai-nilai dasar kedudukan dan peran PNS untuk mendukung Smart Governance yang berjudul Optimalisasi Peran Guru dalam Meningkatkan Minat Baca Siswa Kelas 4 SD Negeri Japoh 1, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen. SD Negeri Japoh 1 Jenar merupakan salah satu sekolah dasar yang terletak di Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen, yang beralamatkan di Jalan Tangen Jenar, kilometer 01, Desa Japoh, Kecamatan Jenar. Berikut ini merupakan visi dan misi serta tujuan dari SD Negeri Japoh 1, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen. Terdapat 5 isu yang telah diidentifikasi, kemudian saya lakukan penapisan dengan teknik APKL dan USG sehingga mendapatkan isu prioritas, yakni kurang optimalnya peran guru dalam meningkatkan minat baca siswa kelas 4 SD Negeri Japoh 1, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen. Setelah itu, saya melakukan analisis terhadap penyebab-penyebab isu prioritas dengan diagram fishbone dan diperoleh gagasan pemecahan isu, dan saya menerapkan judul optimalisasi peran guru dalam meningkatkan minat baca siswa kelas 4 SD Negeri Japoh 1, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen. Terdapat 5 kegiatan yang akan saya lakukan, yakni yang pertama adalah menyiapkan pelaksanaan kegiatan peningkatan minat baca pada siswa. Output kegiatan ini adalah kesiapan aplikasi, alat, media, dan angket minat baca siswa. Tahap pertama, saya berkonsultasi dengan kepala sekolah, guru, dan pustakawan, dilakukan dengan ramah, serta bekerja sama untuk keberhasilan kegiatan peningkatan minat baca siswa sebagai bukti nilai dasar berorientasi pelayanan dan kolaboratif. Untuk tahap kedua, saya meningkatkan kompetensi diri dalam membuat video tutorial cara membuat gambar poster menggunakan aplikasi Canva sebagai bukti dari nilai dasar kompeten. Pada tahap 3, saya menyiapkan LCD dan proyektor milik sekolah dengan penuh tanggung jawab sebagai bukti nilai dasar akuntabel. Pada tahap keempat, saya menyusun angket dengan sungguh-sungguh menunjukkan kinerja terbaik sebagai bukti nilai dasar kompeten. Pada kegiatan kelima, saya mengolah data angket minat baca siswa dengan jujur, bertanggung jawab, dan cermat sebagai bukti nilai dasar akuntabel. Untuk kegiatan kedua, menugaskan siswa membuat gambar poster menggunakan aplikasi Canva. Output dari kegiatan 2 adalah 8 gambar poster yang menarik yang berisi tentang ajakan membaca. Pada kegiatan 2 ini terdapat 3 tahapan, yakni menginstal aplikasi Canva dan membimbing siswa cara penggunaan aplikasinya. Dalam menyiapkan media untuk menggambar poster, harus memperhatikan keselarasan antara media yang digunakan dengan karakteristik dan kondisi masing-masing siswa sebagai bukti nilai dasar harmonis. Pada tahapan yang kedua, saya menugaskan siswa membuat gambar poster dengan menggunakan aplikasi Canva. Di sini saya berinovasi menggunakan aplikasi Canva dalam membuat poster, dan dalam membuat gambar poster bersama siswa saya memperhatikan kualitas terbaik sebagai bukti nilai dasar adaptif dan kompeten. Tahap yang ketiga, yakni mencetak hasilnya dan menempelkan gambar di ruang kelas. Saya bersama dengan siswa menempelkan hasil gambar poster di sudut-sudut kelas sebagai bukti nilai dasar kolaboratif. Untuk kegiatan ketiga, yakni membuat pojok baca bersama siswa dan menyediakan buku-buku bacaan yang menarik di ruang kelas. Output dari kegiatan 3 adalah pojok baca yang dilengkapi buku bacaan yang menarik di ruang kelas 4. Pada kegiatan 3 ini terdapat 4 tahapan. Tahap yang pertama, yakni membuat pojok baca yang nyaman di ruang kelas bersama dengan siswa. Saya bersama dengan siswa membuat pojok baca yang bersih dan nyaman sebagai bukti nilai dasar kolaboratif. Selanjutnya, pada tahap 2, saya memilih dan menyiapkan buku bacaan yang menarik di dalam kelas, bekerja sama dengan pustakawan.
Dalam menyiapkan buku bacaan bersama pustakawan, saya memilih buku bacaan yang menarik, yang selaras dengan karakteristik siswa yang berbeda-beda. Selanjutnya, untuk tahapan 3, saya mengarahkan siswa agar meminjam buku tersebut untuk dibaca di pojok baca pada waktu istirahat. Saya selalu konsisten dalam mengarahkan siswa agar menumbuhkan kesadaran pentingnya membaca buku sebagai bukti nilai dasar akuntabel. Pada tahapan 4, mengarahkan siswa untuk merapikan kembali setelah membaca buku. Hal ini bertujuan melatih kedisiplinan siswa sebagai bukti nilai dasar berorientasi pelayanan. Kegiatan selanjutnya yakni kegiatan 4, mengembangkan budaya membaca 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Output dari kegiatan ini adalah terciptanya budaya membaca bagi 22 siswa di kelas 4. Pada kegiatan 4 ini terdapat 3 tahapan. Yang pertama yakni guru menyiapkan siswa dan memimpin berdoa sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Saya memberikan salam, sapa, dan senyum saat memulai pelajaran. Hal ini sebagai bukti nilai dasar berorientasi pelayanan. Untuk tahap kedua, saya berinovasi dalam menyusun teks bacaan disertai dengan pengabdian dan dedikasi yang tinggi sebagai bukti nilai dasar adaptif dan loyal. Untuk tahapan selanjutnya yakni tahapan ketiga, yakni guru menyiapkan pertanyaan yang berhubungan dengan teks yang dibaca oleh siswa. Saya menyusun daftar pertanyaan yang berhubungan dengan teks yang diberikan sebagai bukti nilai dasar kompeten. Untuk kegiatan kelima, membuat papan penghargaan membaca dan evaluasi. Output dari kegiatan ini adalah papan penghargaan membaca di ruang kelas 4 dan hasil angket minat baca siswa. Pada kegiatan 5 ini terdapat 5 tahapan kegiatan. Yang pertama, menyampaikan tujuan pembuatan papan penghargaan kepada siswa dilakukan dengan ramah sebagai bukti nilai dasar berorientasi pelayanan. Untuk tahapan yang kedua yakni membuat papan penghargaan bersama dengan siswa sebagai bukti nilai dasar kolaboratif. Untuk tahap ketiga, saya memberikan bintang penghargaan pada siswa agar lebih semangat dalam membaca buku sebagai bukti nilai dasar kompeten. Saya secara adil memberikan penghargaan pada siswa yang paling banyak membaca buku sebagai bukti nilai dasar akuntabel. Saya mengolah angket minat baca siswa secara jujur, bertanggung jawab, dan cermat sebagai bukti nilai dasar akuntabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tias Dwi Handayani selaku Kepala Sekolah SDN Dapo 1 Jenar, Kabupaten Sragen. Pada kali ini, saya akan memberikan testimoni pada salah satu guru saya, yakni guru kelas 4. Beliau adalah Ibu Tutut Faridawati, yang telah membuat program kegiatan tentang peningkatan minat baca pada siswa kelas 4 SD. Kegiatan sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rancangan kegiatan. Saya sangat mengapresiasi kegiatan tersebut karena terbukti sangat memberikan manfaat bagi siswa serta pada penumbuhan minat baca siswa. Saya berharap kegiatan dapat membawa manfaat bagi siswa, guru, dan sekolah. Demikian yang bisa saya sampaikan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Susanti. Saya adalah teman sejawat dari Ibu Tutut Faridawati. Kegiatan yang dilakukan oleh Ibu Tutut Faridawati sangat memberikan manfaat yang besar bagi para siswa, di mana para siswa dapat mengembangkan minat dan bakat mereka dalam hal membaca. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kegiatan ini dapat terus dilakukan dan dapat ditiru oleh teman-teman guru yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Sari. Saya kelas 4 SD Negeri Jakob 1. Yang paling saya sukai adalah ketika membuat pojok belajar bersama buku dan teman-teman. Saya senang sekali dengan adanya pojok belajar dan saya bisa membaca dan meminjam buku di pojok belajar. Terima kasih Bu Guru. Nama saya Asma Azhar. Saya kelas 4 SD Jakob 1. Yang paling saya sukai dan memberikan kegiatan kebudayaan. Saya semangat membaca buku karena setelah selesai membaca buku saya mendapatkan berita. Perkenalkan, nama saya Awasa Askar Ramadan. Saya kelas 4. Saya paling suka saat membuat gambar poster di Canva. Saya jadi tahu dan bisa membuat poster di Canva. Terima kasih.